Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata MEAN. Rata-rata dihitung dengan penjumlahan semua data yang membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma X per N, dengan X adalah data tunggal, sigma adalah simbol penjumlahan, N adalah jumlah data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data yang bersifat simetris, maka rata-rata, median, dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun jika data tidak sesuai, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan antara MEAN, median, modus. MEAN adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. MEAN dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan pembagian dengan jumlah data. MEAN mewakili nilai rata-rata dan sekumpulan data. Median adalah ukuran pemusatan data yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Median dihitung dengan mencari nilai tengah dan sekumpulan data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median mewakili nilai dengan tengah dari kumpulan data. Modus adalah ukuran pemusatan data yang mewakili nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat dicari dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai data. Modus mewakili nilai yang paling umum muncul dalam sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan MEAN, median, dan modus. MEAN adalah digunakan untuk menghitung rata-rata nilai jumlah siswa. Median dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari pendapatan penduduk suatu negara. Modus dapat digunakan untuk menghitung nilai mobil yang paling banyak dibeli oleh masyarakat. Contoh soal MEAN. Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7A diperoleh data sebagai berikut. 788 94 37 95 76 56. Hitunglah MEAN dari atas tersebut. Penyelesaian. Jumlah data 13. MEAN 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 per 13. MEAN sama dengan 7. Jadi, MEAN dari data tersebut adalah contoh soal median. Data tinggi badan 8 atlet basket adalah sebagai berikut. 180, 185, 185, 187, 192, 105, 195, 198. Hitunglah median dari data tersebut. Penyelesaian. Data tersebut diurutkan dari terkecil dan terbesar menjadi sebagai berikut. 180, 185, 185, 187, 192, 195, 195, 198. Karena jumlah data genap yaitu 8, maka mediannya adalah rata-rata dari data keempat dan data kelima. Median sama dengan 187 ditambah 192 per 2. Median 189,5. Jadi median data dari data tersebut adalah 189,5. Contoh soal modus. Data jumlah telur yang dihasilkan oleh 10 ayam adalah sebagai berikut. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13. Hitunglah modus dari data tersebut. Penyelesaiannya. Data tersebut diurutkan dari terkecil dan terbesar sebagai berikut. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13.
Dari data tersebut, tampak bahwa nilai 12 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai lainnya hanya muncul 1 kali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 12. Penjelasan. Mean, median, dan modus adalah ukuran pemusatan data. Mean adalah rata-rata dari data. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dan terkecil ke terbesar, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada contoh soal median, data dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi jumlah data. Pada contoh soal median, diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai tengahnya diambil. Pada contoh soal modus, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai yang paling sering muncul dihitung jumlahnya. Kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Banyak. Kualitas terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil pertama Q1 adalah nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil kedua Q2 adalah nilai tengah dari seluruh data. Kuartil ketiga Q3 adalah nilai tengah antara median dan nilai terbesar dari kelompok data. Untuk menentukan kuartil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contoh soal kuartil. Data nilai matematika siswa kelas 7A adalah sebagai berikut: 78894 3795 7656. Urutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama Q1 sama dengan 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Kuartil kedua Q2 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Q3 yaitu 8 tambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Jadi kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data tersebut adalah 35,65 dan 8,5. Desil. Desil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Desil terdiri dari 9 bagian, yaitu desil pertama D1 adalah nilai yang membagi data menjadi data bagian yang sama besar, yaitu 33,33%, data terkecil 33,33%, data tengah, dan 33,33% data terbesar. Dari ketiga D3 adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu 25% data terkecil, 25% data setengah, 25% data tengah, dan 25% data terbesar, dan seterusnya. Untuk menentukan desil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dan nilai terkecil hingga terbesar. Contoh soal desil, data nilai matematika siswa kelas 7A adalah sebagai berikut: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Urutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Hitunglah desil pertama dan kedua, desil ketiga, dan desil keempat. Desil pertama D1 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Desil kedua D2 sama dengan 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Desil ketiga D3 sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Desil keempat D4 sama dengan 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 75. Jadi desil pertama dari kedua dan ketiga dan keempat dari data tersebut adalah 3,5, 5,5, 6,5, dan 7,5. Kesimpulan. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata dari data. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua data
dan membagikannya dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dan dari terkecil ke terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Masing-masing ukuran pemusatan data tunggal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan, namun mean dapat dipengaruhi oleh nilai pengecilan. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan, namun median hanya dapat digunakan untuk data dengan jumlah data genap. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan dan dapat digunakan untuk data dengan jumlah data genap dan ganjil. Namun, modus hanya dapat digunakan untuk data yang memiliki nilai yang berulang. Dalam memiliki ukuran pemusatan data tunggal yang tepat, perlu diperhatikan karakteristik data yang akan dianalisis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.